Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kepada yang terhormat Ibu Dr. Husnul Khatimah beserta Bapak Dr. Imam Junaris selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi Manajemen. Latar belakang dari permasalahan ini adalah perkembangan kehidupan manusia telah memasuki era globalisasi. Di era ini, setiap negara, organisasi, dan bahkan individu dapat melakukan interaksi dengan mudah dan cepat. Semua kecenderungan-kecenderungan dunia dapat terrealisasi dengan baik berkat dukungan teknologi informasi dan komunikasi secara masif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan integrasi ekonomi dunia dan pasar bebas dalam terrealisasi dengan cepat, begitu pula fragmentasi politik serta kecenderungan lainnya. Rumusan masalah yang kami angkat pada makalah ini adalah apa yang dimaksud data, apa yang dimaksud informasi, bagaimanakah hubungan antara data dan informasi, bagaimanakah definisi sistem informasi, dan bagaimanakah sistem informasi dan organisasi. Untuk tujuan masalah adalah ini supaya dibaca sendiri oleh teman-teman semuanya. Langsung kepada pengertian data. Menurut beberapa ahli, pada pengertian data adalah beberapa pengertian data. 1. Menurut berbagai kamus bahasa Inggris Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Dari sudut pandang bisnis, data dalam hal ini disebut sebagai data bisnis, merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu atau resources dan kejadian transaction yang terjadi. Untuk selanjutnya, pengertian data yang lain mengatakan bahwa data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Gordon B. Davis, data sebagai bahan mentah dari informasi yang dirumuskan sebagai sekelompok lambang-lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah atau tindakan atau hal-hal lain. Pengertian data selanjutnya adalah data adalah fakta yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, manajemen lini bawah, lini tengah, dan lini atas. Selanjutnya, setelah pengertian dari data, kita menuju pada pengertian informasi. Menurut Gordon B. Davis menyebutkan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Pengertian informasi yang selanjutnya adalah menurut Barry A. Casing, informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Menurut Robert Anthony dan John Dearden, informasi sebagai suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya.
Pengertian informasi yang lain adalah menurut Stephen Moskow dan Mark Yesimkin. Dari pengertian menurut keduanya, informasi sebagai kenyataan atau bentuk-bentuk yang berguna yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Selanjutnya, membahas tentang hubungan antara data dan informasi. Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat, bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Definisi sistem informasi. Sebelum menjelaskan pengertian sistem informasi, hal yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah istilah sistem, data, dan informasi. Ketiga istilah ini merupakan istilah inti untuk dapat memahami pengertian sistem informasi. Ketiga istilah tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsep yang saling tergantung. Sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian yang bersifat unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Definisi sistem informasi. Ciri-ciri yang ada pada sebuah sistem adalah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan di dalamnya meliputi input, proses, output, dan feedback, di mana ketiganya saling berhubungan, berstruktur, dan berjenjang. Data merupakan sekumpulan garis fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Informasi berarti data yang dibentuk ke dalam suatu format yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Berdasarkan pengertian sistem, data, dan informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan dan mengumpulkan atau dapat kembali memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Seperti yang sudah saya katakan di depan, bahwa terdapat 3 aktivitas dalam suatu sistem informasi, yaitu ada input, proses, dan output. Input adalah aktivitas menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau lingkungan ekstra organisasi, sedangkan proses adalah upaya mengubah atau mengkonversi input yang masih mentah ke dalam suatu format atau bentuk yang lebih berarti. Output adalah aktivitas mengalihkan atau mentransfer informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak atau kegiatan yang akan menggunakannya. Selanjutnya, sistem informasi dan organisasi. Di sini akan dibahas tentang sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi dan organisasi merupakan 3 hal yang saling mempengaruhi dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hubungannya yang terjadi antara teknologi informasi dan organisasi sangatlah kompleks. Interaksi ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang merupakan faktor mediasi. Faktor tersebut antara lain struktur organisasi, prosedur operasi, politik budaya, lingkungan, dan keputusan manajemen.
Sistem informasi dan organisasi selanjutnya akan membahas tentang pemahaman organisasi. Dari segi teknis, technical definition, organisasi merupakan struktur sosial dan organisasi merupakan struktur dalam masyarakat secara formal dan stabil memperoleh beberapa sumber daya dari lingkungan dan mengolahnya untuk menghasilkan suatu output. Dari segi perilaku atau behavioral definition, organisasi merupakan sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mencapai keseimbangan selama periode waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaiannya. Hubungan antara sistem informasi dan organisasi. Sistem informasi merupakan bagian dari keseluruhan struktur dan proses organisasi. Weber dan Pliskin mengemukakan bahwa dengan contoh implementasi dalam aktivitas perbankan, sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara berlipat ganda. Hal ini dibuktikan bahwa implementasi sistem organisasi dalam kegiatan organisasi dapat berperan secara positif dalam meningkatkan kinerjanya. Sistem informasi dan transformasi organisasi. Sistem informasi dan transformasi organisasi adalah dua hal yang menarik untuk didiskusikan. Perkembangan dekade terakhir ini organisasi semakin tergantung pada sistem informasi. Sistem informasi sering diartikan dapat mentransformasi organisasi. Di sini kata transformasi diartikan sebagai perubahan menurut Eccles dan Shedley. Transformasi menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran yang diambil oleh sistem informasi dalam pembentukan dan perubahan organisasi. Selanjutnya, sistem informasi dan transformasi organisasi. Loudon dan Loudon berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan manajemen adalah dalam menghadapi the changing contemporary business environment, yaitu globalisasi, transformasi of industrial economy, dan transformation of the enterprise. Tidak dapat dihindari bahwa kunci transformasi organisasi adalah pengadopsian inovasi sistem informasi. Selanjutnya, yang akan kita bahas dalam sistem informasi dan organisasi adalah pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Berdasarkan teori biaya transaksi atau transaction cost theory, teknologi informasi membantu perusahaan untuk mengurangi biaya transaksi. Teknologi informasi khususnya dengan menggunakan network dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi, mempercepat perusahaan dalam melakukan kontrak dengan pihak luar dengan menggunakan internal sources. Pengaruh sistem informasi terhadap organisasi yang lainnya adalah adanya teknologi informasi yang berakibat pada berkurangnya biaya perolehan dan analisis informasi, memungkinkan organisasi mengurangi agensi cost karena itu lebih mudah bagi manajer untuk mengawasi jumlah karyawan yang lebih besar. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya Zulfa Bariroh mewakili teman-teman kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada salah-salah dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.